Halo adik-adik. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Nah, adik-adik, kalian yang ikut Bia di sini pasti semua mau ikut Yesus dong. Iya dong, pastinya. Kan kita semua anak Tuhan. Iya. Nah, hari ini kita mau belajar nih gimana kalau kita mau ikut Yesus. Iya, tema kita hari ini saya mau ikut Yesus. Nah, kita langsung mulai aja yuk dengan puji-pujian bersama Michael dan Vela. Iya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Koko Michael sama Cici Vela sudah memimpin lagu pujian pada pagi ini. Niko ini namaku. Niko senang sekali dengan mendengar suara Koko Michael dan Cici Vela. Niki juga senang. Aku kepingin seperti Koko Michael dan Cici Vela. Mau seperti apa? Mau bisa pimpin pujian. Sekarang aku mau belajar. Mau belajar apa? Aku mau pimpin doa pembukaan. Ayo, sekarang kita doa yuk teman-teman. Doa yuk. Ayo, duduk manis. Kita berdoa, kita memuji nama Tuhan supaya kita bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu online. Ayo, lipat tangan. Ayo, sekarang kita berdoa yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah bisa datang hadir di sekolah minggu online. Tuhan berkati supaya kami semua bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu dengan baik, supaya apa yang diajari oleh kakak, bunda bisa kami cerna. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau selalu menyertai kami sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wih, Niko pintar doanya. Nanti aku doa penutup dan Niko. Aku mau belajar juga. Selamat mendengarkan cerita dari Kakak Gilang. Silakan Kakak Gilang. Dah. Halo adik-adik. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari Minggu ini mengenai aku mau ikut Yesus. Nah, sekarang kakak mau cerita nih mengenai contoh apa sih yang dimaksud atau bagaimana cara mengikuti Tuhan kita Yesus. Kakak mau cerita mengenai seseorang yang bernama Andi. Andi adalah seorang murid yang pintar di sekolahannya. Setiap tahun, ia menjadi juara umum di sekolah. Tetapi Andi meraih semuanya itu bukan dengan cara yang mudah. Andi adalah orang yang semangat, terutama ketika ia belajar. Bahkan ketika bangun pagi, ia juga menyempatkan diri untuk belajar sebelum ke sekolah. Begitu juga di tengah kondisi pandemi seperti saat ini adik-adik, Andi tetap semangat belajar walaupun ia belajar dari rumah. Walaupun kadang-kadang ia mengaku bahwa belajar di rumah sering membuat ia bosan karena ia tidak bertemu dengan teman-teman dan hanya belajar sendirian. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Perasaan bosan itu ia lawan terus-menerus, sehingga Andi bisa terus dapat meraih prestasi. Andi berkata bahwa kuncinya itu harus tekun, semangat, dan belajar dengan sepenuh hati. Adik-adik, melalui cerita ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua supaya bekerja keras dan sepenuh hati untuk mengikuti Yesus. Tuhan tidak mau kita mengikutinya dengan setengah-setengah. Contohnya ketika kita mau misa online atau beribadah, kita bawa gadget atau sambil main gadget. Hal itu membuat kita jadi tidak fokus dalam berdoa ataupun mengikuti misa. Nah, hal seperti itu yang setengah-setengah yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Seperti cerita Andi tadi adik-adik, Andi meraih prestasi yang gemilang di sekolah karena ia terus gigih dan belajar dengan sepenuh hati. Begitu pula ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Adik-adik harus diingat ya, bahwa Tuhan Yesus ingin kita rajin ke gereja dan berdoa, serta mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar mengikuti Yesus dengan taat dan dengan sepenuh hati. Nah, demikian adik-adik cerita kakak mengenai aku mau ikut Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya sehat selalu ya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang pengalaman kehidupan dari kakak Gilang. Ya, sekarang saatnya Bunda Lucy akan membahas kitab suci. Ya, pada hari ini topik kita tentang mengikuti Yesus memikul salibnya. Dan kita akan mengambil kitab suci dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru ya. Buka pasal 16. Judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Oke, kita saksikan. Matius 16 ayat 21 sampai 27.
Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jadi adik-adik tadi sudah mendengar ayat kitab suci dari Matius 16 ayat 21 sampai 26 ya. Dikatakan bahwa untuk mengikut Yesus kita harus melalui penderitaan. Hidup kita tidak bisa enak-enak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah kau iblis." Karena memang Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan juga ya. Akan harus disalib. Dan kita pun sebagai murid Tuhan Yesus juga perlu memikul salib kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar untuk mematuhi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Kita harus berusaha rajin belajar, tidak boleh malas, kita tidak boleh berbohong, kita harus setia setiap saat kepada Tuhan, belajar untuk selalu menolong orang, harus peduli kepada orang lain ya. Dengan demikian kita memikul salib Tuhan Yesus. Kita menyebarkan kabar baik kepada orang-orang, memberikan semangat kepada orang lain juga ya. Seperti dikatakan pada ayat ke-27 bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ya. Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk berbuat kasih ya, menolong orang lain, selalu bersukacita senantiasa, berusaha untuk rajin selalu ya, dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, kita tidak bersungut-sungut memikul salib dengan penuh sukacita ya, dan damai sejahtera, sebab Tuhan beserta kita. Oke, adik-adik bisa ya. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi sama Kakak Echel. Kakak Echel bawain lagu yang judulnya Mengikut Yesus. Sama banget kan kayak tema kita pada minggu ini. Nah adik-adik, Kakak Echel mau tanya nih, kalian semua udah pada bikin keputusan belum untuk mengikuti Yesus? Ayo, kira-kira kalian mau ikut Yesus atau ikut iblis? Pasti ikut Yesus dong, kan kita semua anak Yesus. Yaudah yuk kita nyanyi yuk. Musik. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ada Yesus. Walau sendiri ku ada Yesus. Walau sendiri ku ada Yesus. Ku tak ingkar,
Halo adik-adik. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santa Katarina dari Alexandria. Katarina lahir dari keluarga kaya raya di Alexandria, negara Mesir. Namun keluarganya tidak beragama. Katarina tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cantik dan sangat suka mempelajari agama Kristen. Dan ketika dewasa, Katarina menjadi seorang Kristen. Saat Katarina berusia 18 tahun, terjadi banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Mesir. Katarina dengan berani menghadap raja yang memerintahkan penganiayaan itu dan mengatakan bahwa perbuatan raja itu sangat tidak terpuji. Lalu terjadilah adu pendapat antara Katarina dan raja serta ahli-ahli agama kerajaan mengenai berhala-berhala dan kekristenan. Raja dan ahli-ahli agama kerajaan tidak bisa memenangkan adu pendapat itu. Merasa terdesak, raja yang mengetahui bahwa Katarina berasal dari keluarga yang kaya raya, menawarkan kepada Katarina kekayaan lebih, dan bahkan menawarkan Katarina untuk menjadi ratu yang berkuasa di Mesir. Katarina menolak semua hal itu, dan akhirnya Katarina dimasukkan ke dalam penjara oleh sang raja. Ketika Katarina di dalam penjara, tak disangka-sangka, istrinya raja dan seorang pejabat istana mendatangi Katarina dan mendengar perkataan Katarina mengenai agama Kristen. Dari dalam penjara pun, Katarina bisa membuat mereka dan 200 tentara kerajaan bertobat dan mengikuti Yesus. Namun karena hal itu juga, Katarina akhirnya dihukum mati. Adik-adik, pada zaman Santo Santa dulu, mengikuti Yesus banyak sekali ancamannya. Ancaman disiksa, ancaman dimasukkan ke dalam penjara, dan bahkan ancaman hukuman mati. Katarina mengetahui hal itu semua, tapi ia tetap bertekad mengikuti Yesus, walaupun sebenarnya ia bisa hidup nyaman di dalam keluarganya yang kaya raya. Nah, sekarang ini mengikuti Tuhan Yesus udah gak perlu sembunyi-sembunyi seperti dulu. Namun tetap aja gak gampang adik-adik. Jika kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Caranya banyak kok adik-adik. Mau membantu teman yang kesulitan, walaupun kita sendiri gak suka sama dia. Atau mau memaafkan kakak atau adik yang berbuat kesalahan pada kita, walaupun kita masih kesel banget sama mereka. Atau juga mau membantu mama atau papa yang membutuhkan bantuan kita, walaupun kita lagi capek banget. Hal-hal kecil seperti itu bisa adik-adik lakukan sebagai usaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Bisa adik-adik? Pasti bisa dong ya. Kan kita semua murid-muridnya Tuhan Yesus yang hebat-hebat. Sekian dulu dari Kakak Lona, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Hari ini tema kita mengikuti Yesus. Nah, saat mengikuti Yesus kita tentu berjalan kan? Kalau berjalan pakai apa? Pakai sandal atau sepatu. Oleh sebab itu, kita mau buat sandal. Bagaimana caranya? Ayo kita ikut. Kita mulai ya. Pertama, kamu pakai karton bekas nih, ya, pakai dus bekas biasanya. Cetak dulu kaki kamu sendiri, kamu cetak ya, dicetak di dus, terus kamu potong. Sudah potong, kamu diamin dulu. Kamu bikin dua, satu lagi yang dari karton. Kamu bikin ya. Setelah itu, kamu tulis. Dalam mengikuti Yesus ada 3, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu satu, misalnya tidak suka pamer, nggak boleh pamer ya. Berani berkata tidak untuk perbuatan yang tidak baik. Menyangkal diri tidak memikirkan diri sendiri, tapi kepentingan orang. Kedua, memikul salib.
memikul salib itu tetap setia pada Yesus apapun masalahmu. Jadi kalau kamu ada masalah, jangan pernah lari dari masalahmu, tapi tetap setia karena Tuhan Yesus pasti bantu. Ketiga, mengikuti Yesus itu contohnya apa aja? Rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Kalau sekarang ikut BIA ya online ya, rajin sekolah minggu online, rajin berdoa, juga menjadi pelaku firman Tuhan. Masih banyak yang lainnya, kamu boleh isi ya. Setelah itu kamu hias. Setelah selesai hias ya, kamu buat ini. Ini ukurannya 5 kali 18. Tapi ini kan pakai kaki bunda jadi gede. Nah, nanti kalau kaki kamu lebih diperkecil aja ya. Mungkin sekitar 3 cm. Nah, di sininya kamu ukur dulu nih. Kamu ukur dulu kira-kira bisa nggak ya. Nah, setelah ini selesai, ini bunda bikin pakai karton dulu, karton bekas. Setelah itu dilapisin. Nah, udah dilapisin, ditulis ayatnya ya. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak menjadi muridku ya. Setelah itu kita hias. Nah, ini bunda pakai ini. Pakai double tip supaya gampang. Jadi terus dikasih ini aja. Kamu boleh hias dengan macam-macam nih. Terserah kalian saja hiasnya. Rantainya tinggal dulu di sini. Box itu yang putih itu deh. Di box putih dulu. Ya, kita tempelin nih satu-satu. Nanti kamu mau pakai hias yang lain juga boleh. Misalnya di rumah ada pita, boleh pakai pita. Ya. Atau mau dibawa gambar-gambar juga boleh. Terserah kalian atur aja sedemikian rupa supaya terlihat cantik. Nah, kan udah selesai. Udah biar gampang. Nah, kalau udah selesai, ini kamu kasih double tip dua-duanya ya. Dua-duanya. Pertama kita tempel di sini dulu nih. Tempel sini dulu ya. Kita buka dulu yang ini, yang paling bawahnya. Kita tempel. Ya, kita tempel di sini nih sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi nanti kamu ukur dulu di sininya berapa, baru ditambahin pinggir-pinggirnya. Nah, kalau ini udah selesai ya. Nah, ini kita kasih lem, boleh pakai double tip juga boleh. Ini deh biar cepet. Bunda kasih. Tadi bisa. Nah, ini kita juga buka.
Lalu kita tempel. Nah, jadi deh. Ya, sangat. Nah, sudah jadi. Bagus kan? Kamu buat ya. Oke adik-adik, jangan lupa buat ya. Nanti kalau udah buat bisa dipakai juga sih. Tapi sayang ya, nanti dihias saja. Kalian buat dan jangan lupa dikirim. Bye-bye, sampai jumpa. Tuhan berkati. Adik-adik, senang ya kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Gilang, dari Bunda Lucy. Terus ada lagu baru lagi Kakak Icel nyanyi. Bagus ya, mengikut Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus? Aku. Oh, Niko mau ikut Yesus. Aku juga, Niki mau ikut Yesus. Aku kan sekarang mau belajar. Mau belajar apa? Kata Niko. Terus mau belajar doa penutup. Ayo teman-teman, aku mau belajar nih. Jangan diketawain ya. Aku kan baru belajar. Aku lagi diajarin sama oma, sama kakak, sama bunda. Supaya aku berani mengikut Yesus dengan mulai dari yang terkecil. Apa? Kata Niko. Terus dari yang terkecil, aku mau mimpin doa penutup. Ayo duduk manis yuk teman-teman. Jangan diketawain ya, aku tutup doanya ya. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan cerita mengikut Yesus. Benar Tuhan, supaya kami semua anak-anak sekolah minggu bisa mengikut Tuhan Yesus dengan setia dimanapun kami berada, dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu mendampingi kami. Terima kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, nih Niko mau pesan. Jangan lupa ya teman-teman, kirim kreativitas. Aku sekarang mau rajin deh kirim kreativitas. Niki mau juga kirim kreativitas. Iya, aku mau kirim kreativitas supaya Bunda Susi tersenyum, supaya kakak-kakak tersenyum, dan Oma juga tersenyum. Sampai jumpa teman-teman besok minggu. Teman-teman ya yang pimpin doa dan pujian, aku gantian ya. Terima kasih, dadah. Tuhan berkati. Ya adik-adik, setelah mendengarkan pengajaran hari ini, jadi udah pada tahu ya gimana sih supaya bisa ikut Yesus, supaya bisa masuk ke surga. Ya, surga. Nah, adik-adik di sini coba kalau mau pilih antara kereta besar buatan Tuhan, jalannya lurus terus ke surga, atau kereta kecil buatan iblis terus ke neraka. Mau pilih yang mana? Oh, udah jelas banget dong jawabannya. Pasti kereta yang besar, aman, langsung ke surga. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, untuk menutup hari ini, jadi kita nyanyi dulu yuk lagu Naik Kereta. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siang
senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Kok naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sampai jumpa adik-adik.